Seorang pemuda menatap dengan tajam lawan yang berdiri di hadapannya. Meski tubuhnya penuh dengan luka, tidak terlihat sedikit pun ketakutan dalam sorot matanya. Pemuda itu bernama Lindong. Demi mengobati penyakit ayahnya, Lindong memutuskan datang ke Gunung Tiemu dan bertarung untuk memenangkan sedikit uang. Pertarungan ini diadakan oleh Lei Li, tuan muda kedua dari klan Lei yang merupakan klan terkaya di kota Qingyang. Lindong berlari menghindari serangan lawannya. Sesekali, dia terpojok dan mendapat pukulan di beberapa bagian tubuhnya. Lindong tidak menyerah dan terus mencari cara untuk mengalahkan lawannya. Lindong melompat dan menambah rasa sakit di wajah lawan dengan membenturkan kepalanya. Serangan Lindong membuat lawannya linglung dan tidak bisa melihat dengan jelas. Lindong mundur ke belakang, dia berlari dan melompat, lalu dengan sekuat tenaga, Lindong memukul tengkuk lawannya. Pria itu pun langsung pingsan, bahkan sebelum tubuhnya menyentuh lantai arena. Tuan muda Lei melipat gandakan taruhan sebanyak 20 kali lipat. Tanpa banyak pertimbangan, Lindong setuju dan bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Namun Lindong menyesal setelah mengetahui bahwa lawannya bukan manusia. Lindong ingin membatalkan pertarungan ini, namun para penjaga tidak membiarkan dia pergi. Kali ini Lindong harus bertarung melawan harimau piton api yang terkenal ganas dan kuat. Harimau itu mengejar dan tidak sabar ingin segera mencabik tubuh Lindong. Lindong berlari sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya. Harimau piton api sangat gesit dan memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Lindong terpojok, cakar harimau yang tajam tidak lama lagi akan membelah tubuhnya. Tiba-tiba, awan hitam yang tidak biasa muncul dan menutup langit yang tadinya cerah. Harimau piton api perlahan mundur dan menatap keanehan di atas langit. Sesuatu dari balik awan membuat harimau piton api terdiam dan gemetar ketakutan. Lindong segera berlari dengan sekuat tenaga, dia meninju rahang harimau piton api. Harimau itu pun terbang dan dengan keras menghantam lantai arena. Lindong tidak merayakan kemenangannya dan segera pergi dari arena pertarungan. Dia mengambil hadiahnya dan bersama dengan Lin Qingtan, mereka meninggalkan Gunung Tiemu tanpa ada yang memperhatikan. Tuan muda Lei sangat marah dengan kemenangan berturut-turut Lindong. Hari ini Lindong telah membuatnya rugi besar dan kehilangan banyak batu yang Yuan. Tuan muda Lei segera memerintahkan pelayannya untuk menyelidiki asal-usul Lindong. Sebuah pesan tiba di sekte istana Taiking memberitahu Ketua Shen tentang bencana langit yang akan datang. Ketua Shen diminta pergi ke sekte Dao dan mendiskusikan masalah ini dengan Ketua Ying. Ketua Shen lalu menyuruh Roer memanggil Ling Qingzu dan menyuruhnya bersiap menuju sekte Dao. Dalam perjalanan, Roer memberitahu Ketua Shen bahwa Ling Qingzu telah turun gunung dan saat ini tidak bisa dihubungi. Setelah tiba di sekte Dao, Ketua Ying menjelaskan tentang iblis Yi yang telah melarikan diri. Jika tidak segera dimusnahkan, Ketua Ying khawatir iblis Yi akan kembali membawa petaka. Ketua Ying juga telah memanggil 3 guru dari sekte Gerbang Yuan untuk duduk bersama mendiskusikan masalah ini. Utusan dari sekte Gerbang Yuan muncul dan menyela percakapan mereka. Utusan itu mengatakan bahwa ketiga guru tidak memiliki waktu untuk berdiskusi dengan mereka. Ketiga guru saat ini telah mengambil tindakan dengan mengatur dinasti utama untuk menemukan iblis Yi. Ketua Ying tidak setuju jika sekte Gerbang Yuan melibatkan dinasti utama. Tugas memusnahkan iblis Yi adalah kewajiban dari sekte Dao.
Utusan itu tertawa mendengar ucapan Ketua Ying. Dia mengingatkan tentang pertandingan silat 3 sekte ketika Putri Ketua Ying dikalahkan secara tragis oleh Putri Ketua Shen. Sekte Gerbang Yuan menganggap bahwa kemampuan Sekte Dao telah menurun dan tidak mungkin mampu memusnahkan Iblis Yi. Ketua Shen mengingatkan utusan itu bahwa tugas sekte bukan hanya untuk memusnahkan Iblis Yi, akan tetapi mencari artefak leluhur dan melindungi pewaris yang ditakdirkan. Sedikit cerita dari ribuan tahun yang lalu, saat itu pintu Weiman yang menghubungkan dunia Yi dan dunia manusia tanpa sengaja tiba-tiba terbuka. Iblis Yi menggunakan kesempatan ini untuk masuk dan membawa petaka di dunia fana. Seorang petarung tanpa tanding muncul di antara manusia. Nama orang itu adalah Fuzu. Fuzu mengubah energi langit dan bumi menjadi artefak leluhur. Dengan artefak leluhur, Fuzu berhasil menyegel Iblis Yi dan menutup pintu Weiman. Namun tidak lama setelah itu, Fuzu meninggal dunia dan artefak leluhur menghilang entah kemana. Sebelum kematiannya, Fuzu mengatakan jika kelak, kekuatan segel akan menghilang dan Iblis Yi akan muncul kembali membawa petaka. Pada saat itu, artefak leluhur akan muncul bersama dengan pewaris yang ditakdirkan. Hanya sang pewaris yang mampu menggunakan kekuatan artefak leluhur dan memusnahkan Iblis Yi. Utusan itu menganggap artefak leluhur dan sang pewaris hanyalah omong kosong. Setelah ribuan tahun, tidak ada yang pernah melihat artefak leluhur dan mendengar kabar tentang sang pewaris. Karena itu, Sekte Gerbang Yuan akan bertindak sendiri untuk memusnahkan Iblis Yi. Utusan itu kemudian pergi meninggalkan Sekte Dao. Lindong dan King Tan tiba di kota Qingyang. Saat sedang berjalan menuju toko obat, seorang gadis berkerudung kuning melintas dan menarik perhatian Lindong. Wanita itu adalah Ling Qingzu, putri dari ketua sekte Istana Taiking. Ling Qingzu datang ke kota Qingyang setelah mendengar tentang Iblis Yi yang telah muncul di sini. Di bawah pohon akasia, Qingzu melihat seorang wanita sedang menangisi kematian suaminya. Kematian suami wanita itu sangat aneh karena seluruh tubuhnya menghilang dan hanya menyisakan setumpuk jubah yang berdarah. Dari jubah itu, Qingzu melihat sisa hawa iblis dan membuatnya yakin bahwa Iblis Yi bersembunyi di kota Qingyang. Lindong dan King Tan tiba di depan toko obat, namun ternyata toko obat ini tidak memiliki buah merah pembeku yang dibutuhkan ayah Lindong. Pemilik toko menawarkan obat terbaik yang ada di sana. Tanpa ada pilihan, Lindong setuju dan menyerahkan semua batu yang Yuan yang dia miliki. Pemilik toko melihat lambang klan Lei pada batu yang Yuan. Dia kemudian memanggil pelayan toko dan menyuruhnya melaporkan hal ini kepada Tuan Muda Lei. Ying Huan terbangun dari mimpi buruk dan segera keluar dari kamarnya. Tanpa sengaja, dia melihat ketua sekte Shen sedang berbicara dengan Roer. Ying Huan mendengar Ling Qingzu saat ini berada di kota Qingyang untuk mencari Iblis Yi. Semenjak kekalahannya dari Ling Qingzu, Ying Huan menjadikan Ling Qingzu sebagai saingan utamanya. Dia bertekad untuk mengalahkan Ling Qingzu dalam segala hal, termasuk dalam menemukan dan memusnahkan Iblis Yi. Di halaman sekte Dao, Ketua Ying memberi Wu Dao senjata pusaka yang dinamakan pisau belati es ganda. Dengan senjata pusaka ini, kekuatan Wu Dao bisa meningkat hingga 3 lapisan. Ketua Ying memerintahkan Wu Dao agar memimpin para murid turun gunung untuk memusnahkan Iblis Yi. Tiba-tiba, Ying Huan datang dan menyambar senjata pusaka. Ying Huan ingin pergi menggantikan Wu Dao untuk memusnahkan Iblis Yi. Wu Dao mengejar dan menghentikan Ying Huan, namun Ying Huan menggunakan kekuatan bilah es ganda dan menjebak Wu Dao dengan mudah. Tanpa membuang waktu, Ying Huan langsung pergi menuju kota Qingyang. Kepala klan memarahi Lindong karena mengambil begitu banyak batu yang Yuan dari klan Lei. Dia takut jika klan Lei marah dan menggunakan alasan ini untuk menghancurkan klan Lin.
Kekuatan klan Lin tidak bisa dibandingkan dengan klan Lei. Selain memiliki banyak ahli, tuan muda pertama dari klan Lei yang bernama Lei Zong bisa menghancurkan klan Lin seorang diri. Lei Zong saat ini berada pada lapisan ke-9 dari tingkat Yuan Langit dan tidak lama lagi akan menerobos ke tingkat Pil Yuan. Dalam dunia ini, kekuatan seseorang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang paling rendah adalah tingkat Cui Tian, dilanjutkan dengan Yuan Bumi, selanjutnya ada Yuan Langit, dan yang terakhir adalah tingkat Pil Yuan. Setiap tingkat dibagi menjadi 9 lapisan yang membedakan kekuatan seseorang pada tingkat yang sama. Tingkat Pil Yuan bukan tingkat terakhir yang paling kuat, namun di kota Qingyang belum terlihat orang yang kekuatannya berada di atas tingkat Pil Yuan. Kepala klan memerintahkan agar Lindong segera mengembalikan batu Yang Yuan kepada klan Lei. Lindong menolak dengan tegas. Batu itu tidak diberikan secara gratis, namun dengan taruhan nyawanya. Ayahnya juga perlu segera diobati karena penyakit yang semakin memburuk. Kepala klan mengutuk dan menganggap jika Lindong hanya bisa membawa masalah untuk klan Lin. Dia lantas membandingkan Lindong dengan Lin Langtian, sesama anggota klan yang dengan kejeniusannya telah membawa kehormatan bagi klan Lin. Saat berumur 12 tahun, Lin Langtian sudah mencapai peringkat Cui Tian. Pada usia 14 tahun, kekuatannya sudah di tingkat Yuan Bumi. Pada usia 16 tahun dia berhasil mencapai tingkat Yuan Langit, dan setelah bergabung dengan sekte Gerbang Yuan, Lin Langtian tidak lama lagi akan menerobos ke tingkat Pil Yuan. Sedangkan Lindong hingga saat ini masih berada di tingkat Cui Tian yang membuat dirinya tidak lebih buruk daripada sampah. Mendengar nama Lin Langtian, Lindong menjadi sangat marah. Lin Langtian adalah orang yang telah membuat ayahnya terluka dan kehilangan kehormatan dari anggota klan. Awalnya ayah Lindong adalah orang paling kuat di klan Lin. Dengan kekuatan yang berada di tingkat Pil Yuan, semua anggota klan sangat menghormati ayah Lindong. Namun suatu hari, Langtian kembali ke klan Lin dan memberikan tantangan kepada ayah Lindong. Dalam pertarungan itu, Langtian mengalahkan ayah Lindong dan membuatnya terluka parah. Luka yang ditinggalkannya menyebabkan kekuatan ayah Lindong menurun hingga ke tingkat Cui Tian. Sejak saat itu, semua anggota klan mengabaikan ayah Lindong dan menganggapnya sebagai orang yang tidak berguna. Lindong dengan lantang mengatakan bahwa klan Lin tidak memiliki moral yang baik dan tidak pantas untuk dihormati. Semua anggota klan terdiam dan menunduk malu tanpa bisa membantah kata-kata Lindong. Kepala klan sangat marah, seolah hanya dengan kematian Lindonglah amarahnya bisa dihilangkan. Lin Xiao panik menghentikan kepala klan dan memohon maaf atas ucapan Lindong. Dia bersedia menerima hukuman apapun selama anaknya terhindar dari hukuman klan. Kepala klan yang sudah sangat marah mengusir ayah dan anak itu pergi dari aula keluarga. Lin Xiao tidak ingin melihat Lindong terluka demi menyembuhkan penyakitnya. Dengan hanya berada di tingkat pertama Cui Tian, kemenangan Lindong di arena pertarungan hanyalah keberuntungan saja. Jika dia bertemu dengan ahli di peringkat yang sama atau lebih tinggi, bisa dipastikan Lindong akan terluka parah, bahkan mungkin bisa kehilangan nyawanya. Lin Xiao memperlihatkan kekuatan lapisan ketiga dari tingkat Cui Tian. Hanya dengan satu tinju, sudah cukup untuk mengirim Lindong terbang. Kekuatan pada lapisan kelima, Lindong tidak mampu menahan lambaian tangan Lin Xiao. Lin Xiao hanya akan mengizinkan Lindong bertarung dengan bebas jika dia berhasil mencapai lapisan ke-9 dari tingkat Cui Tian. Lin Xiao ingin memperlihatkan kekuatan pada lapis ke-9, namun penyakitnya kambuh dan dia pun pingsan.